Shalom Aleihim, haleluya, puji Tuhan. Berkat damai sejahtera Tuhan mengalir atas hidup kita. Dan selamat hari Minggu. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, di minggu keempat, tepatnya minggu tanggal 23 Juli tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, terlebih karena kita akan berjumpa kembali dalam ibadah di rumah Tuhan. Karena itu mari kita sama-sama harapkan Tuhan melawat kita dengan hadirat yang luar biasa. Amin. Bagi sidang jemaat Tuhan yang akan melayani, juga persiapkan dirimu, karena Tuhan akan pakai saudara dengan luar biasa hari ini, sehingga menjadi berkat atas seluruh sidang jemaat Tuhan yang akan kita layani. Persiapkan hatimu, bawa hidupmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan berbicara kepada saudara hari ini lewat firman-Nya. Karena itu mari bergegaslah untuk datang menuju rumah Tuhan. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri untuk beribadah, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari pembacaan 4 hari bersama kitab 2 Timotius. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ketiga, maka kita akan membaca kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Judul renungan kita hari ini, mengalami Tuhan dalam sebuah ibadah. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Tahukah saudara bahwa orang Kristen zaman akhir bukannya tidak beragama? Mereka punya agama, yaitu agama Kristen. Namun hidup mereka tidak mencerminkan agama mereka. Pada dasarnya mereka sendiri beragama tanpa memperdulikan agamanya. Tidak heran, dalam ibadah pun mereka tidak mengakui adanya kuasa Allah dalam ibadah yang mereka lakukan. Mereka tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Dan mereka cuma berjumpa dengan pemusik, dengan pembicara, hingga dibingar dalam sebuah gereja. Itu sebabnya lebih banyak mereka memperbincangkan pelayan mimbar daripada kuasa dan kebenaran sepanjang pelayanan mimbar itu dilakukan. Hidup mereka tidak pernah mengalami perubahan yang lebih baik, karena seusai ibadah malah banyak mengkritik ibadahnya dan mencemooh berita firman Tuhan. Akibatnya, selesai ibadah, mereka malah menjadi orang Kristen yang lebih buruk dari sebelumnya. Paulus memerintahkan kita untuk menjadi orang-orang semacam itu. Sidang jemaat Tuhan, saya berharap hari ini saudara paham dan sekaligus mempraktekkan renungan kita hari ini. Niscaya kita akan menjadi orang Kristen yang mengalami Tuhan dan mengalami kuasa perjumpaan dengan Tuhan saat nanti kita beribadah. Amin. Banyak orang-orang di sekitar kita menjadi Kristen KTP, artinya Kristen yang tanpa pengenalan akan Kristus. Mari kita sama-sama buktikan kalau kita beribadah, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kita mengalami perubahan dalam segala aspek kehidupan. Dan dengan demikian, harapan kita dan doa kita adalah mereka pun mulai beribadah dengan sikap yang benar melalui keteladanan dan pengaruh kita. Karena itu, selalulah ingatkan diri saudara untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat akan beribadah. Manifestasi kasih, manifestasi kuasa dan kebenaran Allah akan nyata saat kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Secara khusus hari ini, jangan hanya beribadah secara lahiriah, tapi saudara harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Bawalah hatimu, bawalah hidupmu, dan lihatlah dalam dahaga dan kehausan Tuhan akan memberikan kepuasan kepada saudara. Dan dalam rasa lapar akan Dia, Tuhan akan mengenyangkan saudara. Karena itu, sekali lagi mari persiapkan dirimu dengan sungguh-sungguh. Hari ini, Tuhan akan melawat kita. Datanglah dengan hati yang siap untuk diberkati oleh Tuhan. Bagi sidang jemaat Tuhan akan melayani hari ini, persiapkan dirimu dengan sungguh-sungguh. Karena lewat hidupmu, Tuhan akan menyatakan sesuatu di tengah-tengah ibadah kita. Bagi sidang jemaat Tuhan yang mungkin masih beribadah secara online, persiapkan juga dirimu dengan baik, bersikaplah dengan benar, dan jangan sambil lalu saat beribadah secara online, tapi fokuskan dirimu meskipun harus online. Doakan kepada Tuhan supaya satu kali saudara bisa bersama-sama beribadah secara langsung, dan itu akan membantu kita untuk semakin dapat mengalami Tuhan secara pribadi saat kita beribadah. Amin. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, terlebih saat saudara akan menuju rumah Tuhan, percayalah Tuhan akan menyertai langkah-langkahmu. Dan mungkin setelah ibadah akan ada kegiatan-kegiatan lain selanjutnya, percayalah juga Tuhan akan menuntun saudara dan memberkati saudara. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, yang akhirnya hari ini tidak dapat beribadah di gereja, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleihim. Berkat damai sejahtera Allah mengalir atas hidupmu.
Selamat hari Minggu. Amin.